Yang keempat apa ya? Yang keempat tentang vaksin dan kandungan babi. Nah, bagaimana itu faktanya? Jadi pemahamannya harus kita luruskan. Vaksin dalam proses pembuatannya pernah bersinggungan dengan bahan yang terbuat dari enzim babi. Namun pada proses pembuatannya, produksinya, kemudian kandungan enzim itu sudah dihilangkan sehingga pada produk akhir sudah tidak lagi mengandung enzim porsin itu. Nah, mengenai ini kemudian memang ada perbedaan fikih ya. Ada fikih pertama mengatakan kalau pernah bersinggungan namun sudah dibersihkan menjadi boleh. Nah, seperti yang dianut di Saudi Arab. Saya ambil fikih yang ini. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa walaupun sudah dibersihkan, kalau pernah bersinggungan tetap tidak boleh. Nah, ini yang kedua. Tapi yang ketiga, ini yang tengah-tengah. Walaupun sudah dibersihkan, tetap tidak diperbolehkan. Namun karena belum ada penggantinya, maka dia menjadi boleh atau mubah. Nah, ini pendapat yang banyak dipakai di Indonesia. Jadi kesimpulan akhirnya menjadi boleh digunakan. Nah, jadi walaupun pernah bersinggungan. Jadi bukan berarti vaksin itu mengandung babi gitu, tapi pada proses produksinya pernah bersinggungan dengan enzim dan sudah dibersihkan sehingga pada produk akhirnya tidak lagi mengandung babi, tidak mengandung enzim babi itu. Ada satu analogi ya. Ayah bunda tahu lele ya, ikan lele itu kadang-kadang diberi makan dengan pelet, namun kadang juga diberi bangkai ayam. Bangkai ayam itu sesuatu yang haram. Bahkan di kolam-kolam rakyat itu lele itu diberi makan kotoran manusia karena kadang-kadang dipakai untuk WC cemplung gitu. Nah, apakah kita selama ini berpikir tentang haramnya lele? Saya kira tidak. Kebanyakan kita tidak mikir dia makannya apa. Nah, virus yang dibuat sebagai bahan vaksin itu pernah menggunakan enzim porsin yang dari babi itu untuk memotong makanannya virus. Tapi pada proses berikutnya itu sudah tidak ada kandungannya itu lagi, jadi sudah bersih. Nah, bagi sebagian ulama makan lele itu menjadi haram karena dianggap kotor. Nah, tapi ada ulama yang lebih berhati-hati lagi. Sebelum dimakan, lele itu dibersihkan dulu dengan cara dipelihara dulu di tempat yang bersih, kolam yang bersih atau pakai ember, dan tidak diberi makan yang haram. Setelah seminggu baru boleh dikonsumsi. Nah, itu ada yang sangat berhati-hati begitu. Nah, jadi kesimpulannya insya Allah tidak perlu ada kontroversi mengingat manfaat dan madharatnya, yaitu bahwa vaksin diperlukan untuk mencegah penyakit yang berbahaya dan sebagian vaksin, hanya sebagian saja, mengandung atau pernah berhubungan dengan enzim babi, namun pada produk akhirnya sudah tidak mengandung itu lagi sehingga diperbolehkan untuk dipergunakan. Mudah-mudahan bermanfaat pengetahuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.